Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KR, kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai penyandang disabilitas. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengenal ragam penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Masih ingat ya? Masih ingat? Oke, nah sekarang kita akan fokus kepada pembahasan penyandang disabilitas fisik. Siapakah penyandang disabilitas fisik itu, sahabat KR? Penyandang disabilitas fisik adalah setiap orang yang terganggu fungsi organ gerak atau organ motoriknya. Akibat apa? Akibat kelainan sejak lahir, amputasi, kecelakaan, penyakit tertentu, dan atau akibat lumpuh layuh. Nah, sahabat KR, yang demikian inilah disebut penyandang disabilitas fisik. Kemudian, bagaimana seseorang bisa mengalami atau menjadi penyandang disabilitas? Ini harus sahabat KR ketahui ya. Penyebab seseorang menjadi disabilitas itu ada 3. 1, disebabkan pada saat sebelum lahir, yaitu prenatal. Kemudian yang kedua, disebabkan pada saat natal, pada saat kelahiran. Dan yang ketiga, disebabkan pada saat postnatal atau sesudah kelahiran. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Prenatal, seseorang yang mengalami kelainan karena pada saat orang tuanya mengandung atau pada saat janin di kandungan, orang tua mengkonsumsi obat-obatan yang bisa mengganggu perkembangan janin. Narkobakah, obat-obat keraskah, atau obat-obat yang tidak direkomendasi oleh dokter. Kemudian mengkonsumsi minuman-minuman keras, bahkan merokok pun, sahabat KR, juga berbahaya bagi janin. Itu semua bisa mengakibatkan kerusakan pada otak kecil yang berdampak pada kerusakan pada motorik dan gerak seorang anak ketika nanti mereka lahir. Yang kedua adalah pada saat lahir atau pada saat natal. Bagaimana seorang ketika akan melahirkan ternyata mengalami kesulitan untuk melahirkan. Kenapa bisa demikian? Karena banyak hal yang menyebabkan hal itu, maka dokter akan mengambil tindakan. Apakah harus di vakum atau di forceps? Ketika seorang anak, seorang janin yang mau lahir, sahabat KR, di vakum, berarti kepalanya kan ditekan ini, ada alat yang menekan kepala. Pada saat terjadi tekanan itulah terjadi kerusakan di otak kecil seorang janin, seorang bayi. Akibatnya apa? Kerusakan itu berdampak kepada motorik kasar maupun motorik halus pada seseorang. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah faktor yang disebabkan setelah lahir. Bagaimana seorang anak setelah lahir bermain, beraktivitas, tiba-tiba badannya demam sangat tinggi. Ini adalah usia-usia yang sangat krusial, sahabat KR. Para ibu, para calon ibu, tolong perhatikan ya. Karena ketika anak berusia 0 sampai 5 tahun, ini masa-masa pertumbuhan dan perkembangan yang amat sangat pesat dan perlu dijaga terutama kesehatannya.
Nah, ketika seorang anak mengalami panas yang tinggi, demam yang tinggi, akibatnya apa? Mengganggu sistem susunan saraf pusat. Otak kecil yang kena, akibatnya motorik kasar, motorik halus, berdampak pada menjadi seorang anak yang menyandang disabilitas. Kita berharap kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Nah, sahabat KR, mari kita lanjutkan. Kita lanjut ke macam-macam disabilitas fisik. Macam-macam disabilitas fisik. Ada beberapa kelompok disabilitas fisik yang bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, cerebral palsy. Yang kedua, paraplegia. Yang ketiga, amputasi. Yang keempat, lumpuh layu. Kemudian yang kelima, stroke. Dan yang terakhir adalah penderita kusta. Ini semua adalah kelompok disabilitas fisik yang cukup menarik kalau sahabat KR menyimak untuk kita bahas satu persatu ya. Oke, sahabat KR, kita akan masuk ke pembahasan mengenai cerebral palsy. Cerebral palsy sering dialami oleh anak-anak dan banyak sekali penyandang disabilitas cerebral palsy itu mendapatkan pendidikan di sekolah. Umumnya mereka berada di sekolah luar biasa. Nah, karena mereka pada usia sekolah, tentunya ada sekolah-sekolah yang menyebutnya atau di dunia pendidikan disebut sebagai anak berkebutuhan khusus. Nah, sebenarnya apa sih cerebral palsy itu? Yang dimaksud dengan cerebral palsy adalah ketidakmampuan motorik pada seorang anak ataupun seseorang sebagai akibat tidak berfungsinya suatu bagian dalam otak kecil maupun otak besarnya. Misalnya karena luka atau karena infeksi tertentu. Cerebral palsy ini, sahabat KR, dibedakan ke dalam 5 jenis cerebral palsy. Yang pertama adalah spastik. Cerebral palsy spastik adalah kekakuan yang muncul pada seorang anak akibat kerusakan otak kecil tadi dengan gerakan patah-patah. Kemudian yang kedua, atetoid. Atetoid adalah anak yang mengalami kesukaran dalam mengkoordinasi gerakan-gerakan pada tubuhnya. Gerakan pada tubuhnya, motorik pada tubuhnya itu kurang terkontrol, tidak dapat dikontrol dengan baik. Sehingga setiap kali dia pada suasana gembira, suasana sedih, atau suasana sedang ramai, kadang-kadang itu berpengaruh kepada aktivitas gerakan motorik dia. Contoh, semakin dia bergembira, sahabat KR, maka aktivitas badan dia itu akan semakin memilin. Contoh begini, misalkan, aku rindu padamu. Nah, ketika menyanyi, dia badannya akan memilin, sahabat KR. Begini, ini dia. Tapi nanti ketika guru atau pelatihnya, terapisnya mengetahui kondisi itu, dia akan disentuh atau diberi stimulasi tertentu, maka dia akan kembali ke aktivitas seperti sedia kala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ataksia. Ataksia itu adalah anak yang mengalami kesulitan keseimbangan, mengkoordinasi dirinya agar berjalan seimbang, bergerak dengan seimbang, tidak terjatuh, tidak terdorong ke sana kemari, itu dia mengalami kesulitan. Itulah disebut dengan jenis ataksia. Kemudian yang berikutnya adalah tipe rigid. Tipe rigid adalah tipe anak yang badannya itu sangat kaku banget.
sangat kaku banget, sehingga dia akan sulit menggerakkan badannya, tangannya kah, kakinya kah, atau menggeser badan sendiri pun kadang-kadang kesulitan karena kekakuan yang sangat ekstrim pada tubuhnya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah tipe tremor. Tahu sahabat KR tremor? Nih. Kalau orang nari-nari pakai cincin pamer ini. Tapi kalau tremor tanpa diminta, dia secara otomatis bergerak. Itulah tremor. Dan itu muncul pada anak yang mengalami cerebral palsy untuk jenis ini. Nah, itulah tadi sahabat KR, kelompok cerebral palsy. Kita lanjut lagi ya. Yang kedua sekarang adalah paraplegia. Paraplegia adalah kondisi kelainan fungsi motorik, terutama pada bagian pinggang nih ke bawah. Pinggang ke bawah. Sampai ke bagian tungkai kaki. Ya, termasuk di bagian panggul seseorang yang mengalami hal demikian. Apa penyebabnya, sahabat KR? Penyebab dari paraplegia adalah adanya masalah pada otak, karena apakah itu adanya virus, apakah karena ada kerusakan bagian tertentu dari otak manusia, dan juga pada sumsum tulang belakang. Nih, bagian sini, sumsum tulang belakang, yang berakibat fungsi impuls sensorik dan motorik. Sahabat KR tahu sensorik, motorik, apa itu? Sensorik itu yang terkait dengan panca indera. Kalau motorik pastinya organ-organ untuk pergerakan pada diri seseorang. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenisnya ya. Jenis paraplegia. Yang pertama adalah paraplegia spastik. Otot-otot yang mengalami kelumpuhan dalam kondisi kaku dan tegang. Itu paraplegia spastik. Sedangkan yang kedua adalah paraplegia fleksit. Apa itu paraplegia fleksit? Yaitu otot-ototnya mengalami kelumpuhan dalam kondisi yang lemas dan lunglai. Bedakan ya, spastik, fleksit. Yang spastik tadi adalah kaku dan tegang, sedangkan yang fleksit adalah lemas dan lunglai. Ya, oke. Sekarang kalau untuk paraplegia fleksit itu masih terbagi lagi sahabat KR. Yang pertama, monoplegia. Satu tangan dan satu kaki. Apa artinya? Tadi kan paraplegia fleksit adalah yang mengalami lemas dan lunglai. Jadi monoplegia adalah satu tangannya atau satu kakinya itu mengalami kelemahan atau lemas. Untuk digerakkan, diangkat saja dia sulit. Itu monoplegia. Kemudian yang kedua adalah hemiplegia, yaitu satu tangan dan kaki pada sisi yang sama. Contoh, satu tangan kanan ini lemes. Kaki kanan di bawah juga demikian, lemah dan lemes juga. Inilah yang disebut dengan hemiplegia. Demikian juga dengan sebaliknya ya, kanan atau kiri, tangan atau kaki kiri. Kemudian yang ketiga adalah paraplegia. Paraplegia adalah kelemahan dan kelunglaian kedua belah kaki, bagian pinggang ke bawah. Ini kedua-duanya, itu disebut paraplegia. Judul kita tadi di atas paraplegia ya. Dan yang terakhir adalah, yang keempat adalah quadriplegia atau tetraplegia, yaitu kedua tangan atau kedua kakinya. Bisa tangannya saja atau
bisa kakinya saja, atau dua-duanya ini, tetraplegia itu empat-empatnya terkena untuk itu semuanya. Nah, sahabat KR, kita akan lanjutkan yang berikutnya adalah mengenai jenis disabilitas fisik yang berikutnya akibat amputasi. Amputasi adalah kondisi hilang atau putusnya bagian tubuh seperti jari, lengan, atau tungkai. Berarti ada jari, bisa kaki, tungkai, atau lengan di sini. Nah, akibat dari amputasi itu, sahabat KR, bisa terjadi karena kecelakaan, karena prosedur medis yang harus dipenuhi oleh dokter, sehingga harus diamputasi. Yang demikian, para medis akan mempersiapkan, misalnya dengan kaki palsu, tangan palsu untuk menggantikan fungsi motorik atau fungsi gerak dari amputasi yang dialami oleh seorang tersebut. Sahabat KR, kita lanjutkan kembali ya. Masih semangat kan? Oke, baik. Yang berikutnya adalah lumpuh layu. Lumpuh layu, kalau kita mendengar kata-kata lumpuh layu, itu sebenarnya istilah zaman dulu itu akibat polio. Padahal sebenarnya, sahabat KR, lumpuh layu itu tidak hanya karena virus polio. Lumpuh layu adalah kondisi terjadinya kelemahan otot pada seseorang, baik itu di tangan, di kaki, otot pernapasan, ini otot pernapasan, atau otot yang dipakai untuk menelan pada seseorang. Nah, penyebab lumpuh layu ini, sahabat KR, salah satunya adalah akibat stroke. Stroke memang dialami kebanyakan di usia antara 35 sampai lebih usia sampai 60, 70 dan seterusnya. Di bawah 35 sangat jarang terjadi stroke. Apa itu stroke? Nanti di bahasan berikutnya ya. Nah, yang berikutnya adalah lumpuh layu itu disebabkan oleh Bell palsy. Apa itu Bell palsy? Lumpuh yang menyebabkan kelumpuhan pada sisi wajah. Nih, sisi wajah tertentu, kanan kah, kiri kah, dan itu berakibat menjadi lumpuh layu di bagian wajah. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, cedera otak. Cedera otak terjadi, sahabat KR, ketika mengendarai sepeda motor terlalu kencang kah, atau menabrak batu kah, akhirnya dia terjatuh dan kepalanya terbentur, berakibat pada cedera otak. Ini salah satu penyebab menjadi lumpuh layu. Nah, yang berikutnya adalah cedera saraf tulang belakang. Cedera saraf tulang belakang itu juga cukup berdampak pada motorik maupun organ gerak seseorang. Yang berikutnya adalah polio. Virus polio sudah dijadikan imunisasi secara nasional, sahabat KR. Kita semua juga sudah tahu bahwa ternyata lumpuh layu itu tidak sekedar atau tidak semata-mata hanya disebabkan oleh virus polio. Virus polio itu menyebabkan kelumpuhan secara perlahan. Misalnya, ketika kita terkena virus polio, bukan saat ini kita langsung tiba-tiba lumpuh, tidak, tapi secara perlahan. Namanya virus menyerangnya, ini virus polio itu menyerang secara perlahan, mengakibatkan lumpuh layu pada seseorang anak. Nah, yang berikutnya lumpuh layu itu terjadi disebabkan oleh karena cerebral palsy. Yang tadi kerusakan otak kecil ataupun akibat dari virus tertentu, meningitis kah pada otak kecilnya, sehingga kelumpuhan pada organ tubuh seseorang terjadi. Yang berikutnya adalah multiple sclerosis, yaitu kelumpuhan yang timbul, hilang, timbul, hilang. Jadi artinya
Multiple sclerosis itu adalah sebuah kondisi yang ketika kelumpuhan itu muncul, maka seorang tidak bisa beraktivitas apapun. Kemudian setelah itu tiba-tiba tidak muncul lagi. Inilah secara medis disebut multiple sclerosis. Dan yang terakhir adalah amyotrophic lateral sclerosis, yaitu gangguan otak dan sumsum tulang belakang yang menyebabkan lumpuh layu. Nah, sahabat KR, ini kita tiba waktunya untuk membahas tentang stroke. Stroke adalah bagian dari disabilitas fisik. Jika seorang yang mengalami stroke relatif menetap dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih, dan itu relatif menetap, maka orang tersebut sudah diklasifikasi sebagai penyandang disabilitas. Apa itu stroke? Yaitu gangguan fungsi otak akibat darah ini tidak mengalir dengan lancar ke otak kita sebagai pusat susunan saraf kita. Nah, yang demikian sahabat KR itu akan menimbulkan kelumpuhan, kemudian ketidakberdayaan secara motor maupun sensor. Artinya motorik dan sensorik pada seseorang itu bisa terganggu akibat stroke tersebut. Fakta di lapangan, sahabat KR, kita ketemukan bahwa faktor resiko stroke itu terjadi kalau dilihat dari sisi kesehatan. Yang pertama itu hipertensi, tekanan darah yang amat tinggi. Yang kedua adalah diabetes. Diabetes yang terlalu tinggi, umumnya terlalu tinggi ya sahabat KR. Kemudian yang berikutnya kolesterol tinggi. Hati-hati, kita suka nih makan makanan yang enak-enak, goreng-gorengan, yang lemak-lemak dan sebagainya. Itu bisa jadi mengandung kolesterol jahat yang tinggi. Mengakibatkan apa? Penyumbatan pada pembuluh darah yang mengganggu sirkulasi darah ke dalam otak manusia. Yang berikutnya ini mohon maaf nih ya. Yang berikutnya obesitas. Walaupun ada yang mengatakan big is beautiful, tapi sebaiknya kita harus menjaga supaya faktor kegemukan pada seseorang itu tidak sampai melewati batas. Dan yang terakhir di sini faktor kesehatan adalah tentang kesehatan jantung. Jantung, sahabat KR, juga punya peran yang besar untuk timbulnya seorang menjadi stroke. Ya, jaga kesehatan jantung kita. Nah, berikutnya sahabat KR, stroke dari fakta resiko di lapangan, kita melihat gaya hidup seseorang. Seseorang yang rajin merokok, kurang olahraga, mengkonsumsi narkoba, kemudian minum minuman keras beralkohol, atau bahkan dengan gabungan keduanya, narkoba dan alkohol. Ini semua gaya hidup yang mungkin menurut orang-orang zaman sekarang itu hal yang amat bagus, tetapi dampak bagi kesehatan kurang bagus. Sebaiknya kita jauhi. Kita banyaklah berolahraga, kita banyaklah mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Dan yang terakhir adalah faktor lain dari faktor resiko. Apa itu? Adanya keturunan. Faktor keturunan. Yang berikutnya adalah faktor usia. Apa itu keturunan? Ya, orang tua yang memiliki riwayat stroke ada kecenderungan keturunannya akan mengalami hal yang sama. Walaupun mungkin persentasenya tidak terlalu besar sahabat KR, tetapi ini bisa menjadi sebuah pencermatan tersendiri buat kita semuanya. Dan yang terakhir tadi adalah faktor usia. Stroke, tadi saya sampaikan bahwa usia stroke itu umumnya 35 tahun ke atas.
Nah, jadi dengan demikian kita usia berapapun tugas dan kewajiban kita adalah menjaga kondisi supaya kita terhindar dari stroke tersebut. Nah, sahabat KR, kita masuk pada sesi akhir yaitu tentang penderita kusta. Penyakit kusta sering kita lihat dan kita sering melihat orang-orang di jalan yang mohon maaf ada meminta-minta atau dengan tangan yang dibalut, kaki yang dibalut dan sebagainya. Sebenarnya apa sih kusta itu? Yaitu kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium lepra. Bakteri ini menyerang susunan saraf tepi, kulit, dan organ tubuh yang lain. Ya, saya ulang, menyerang pada susunan saraf tepi, kulit, dan organ yang lain, kecuali susunan saraf pusat. Artinya, kalau sahabat KR sering melihat para penderita kusta, umumnya mereka itu sangat komunikatif, bisa diajak bicara, bisa komunikasi dengan lancar, karena memang susunan saraf pusatnya tidak mengalami kerusakan. Yang rusak di sana adalah kulitnya, kemudian organ tubuh yang lain, misalnya sampai terjadi amputasi pada bagian tubuh seseorang tersebut. Nah, ini semua sahabat KR, macam-macam penyandang disabilitas fisik yang sangat berpengaruh kepada aktivitas kita jika kita mengalami kedisabilitasan tersebut. Tugas kita adalah bagaimana mengedukasi masyarakat, mengedukasi warga, mengedukasi keluarga untuk memahami bahwa penyandang disabilitas fisik terjadi, tetapi juga bisa dicegah. Dengan memahami tentang penyandang disabilitas fisik ini, mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan makna dari penyandang disabilitas fisik tersebut. Dan jangan lupa kita akan membahas penyandang disabilitas mental pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa sahabat KR. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.